Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Agni Dwi Andayani dengan NPM 257844025, mahasiswa program studi Teknologi Rekayasa Elektronika. Pada video kali ini saya akan membahas tentang flowchart dan algoritma serta pemrograman. Sebelum kita masuk ke flowchart, saya akan membahas apa itu algoritma dan pemrograman, serta apa itu flowchart. Apa itu algoritma dan pemrograman? Algoritma adalah serangkaian langkah logis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah, sedangkan pemrograman adalah proses mengimplementasikan algoritma tersebut ke dalam bahasa komputer atau biasa disebut dengan coding. Lalu, apa sih itu flowchart? Flowchart atau bagan alur adalah diagram visual yang menampilkan langkah-langkah keputusan dan urutan proses sistem menggunakan simbol-simbol grafis. Contohnya tuh kayak kotak, belah ketupat, panah, dan masih banyak simbol-simbol yang lain. Apa kegunaan flowchart? Flowchart itu digunakan untuk menggambarkan secara visual alur kerja, algoritma, atau prosedur sistem langkah demi langkah menggunakan simbol standar agar terlihat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh si pembaca. Lalu selanjutnya ada simbol-simbol dalam flowchart. Di dalam flowchart sendiri ada beberapa simbol yang setiap simbol memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Seperti yang pertama yaitu flow direction symbol atau panah, tanda panah. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Lalu selanjutnya ada terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan start atau akhir stop dari suatu kegiatan. Selanjutnya ada konektor simbol. Konektor simbol ini punya dua jenis, tapi yang ini itu simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Tapi kalau yang ini itu lembar halamannya yang berbeda. Selanjutnya ada processing simbol. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Dan masih ada beberapa simbol-simbol yang lain. Selanjutnya, di sini ada 3 studi kasus yang telah saya buat flowchartnya. Yang pertama, sebelum sistem keamanan aktif, microcontroller harus melakukan pengecekan mandiri atau biasa disebut dengan self-test. Yang kedua, sebuah lengan robot di pabrik memilah barang. Jika berat barang lebih dari 500 gram, barang masuk ke keranjang A. Jika kurang dari itu, berarti masuk ke keranjang B. Yang ketiga, sistem harus terus memantau suhu. Jika suhu terlalu panas, kipas menyala. Sistem tidak boleh berhenti agar server tidak overhead. Selanjutnya kita akan masuk ke flowchart yang telah saya buat. Flowchart yang saya buat ini dari aplikasi Word dan menggunakan beberapa simbol-simbol yang ada di dalamnya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan diagram alur atau bagan alur yang telah saya buat. Yang pertama itu mulai, lalu instalasi pin. O atau I ini maksudnya output dan input. Lalu nyalakan LED indikator power berwarna hijau. Seterusnya ada cek pin sensor. Lalu bunyikan buzzer. Buzzer bunyi ini akan berbunyi selama 0,5 detik sebagai tanda sistem siap. Selanjutnya, tampilan pesan sistem aktif pada layar LCD. Ini output, lalu selesai. Yang kedua ada lengan robot. Yang pertama mulai, lalu robot membaca data atau load cell. Kemudian, jika berat lebih dari 500 gram,
Jika iya, servo ke kiri, ke keranjang A. Jika tidak, servo ke kanan atau keranjang B. Selanjutnya, tampilan berat barang akan ditampilkan, lalu selesai. Yang ketiga ada monitoring suhu layar. Ini mulai baca sensor suhu, lalu jika suhu lebih dari 35 derajat Celcius, jika iya, relay kipas aktif, jika tidak, relay kipas mati. Setelah sensor mendeteksi suhu, akan terjadi delay 5 detik, setelahnya selesai. Berikut adalah tutorial menggunakan flowchart di Word. Klik view, greediness, ini digunakan biar rapi ya. Lalu klik insert, shapes. Nah, di bagian menu flowchart itu ada beberapa bagian yang dapat digunakan. Ini misalnya saya masukin ini. Tinggal dirapiin, terus ganti. Cara memasukkan namanya ya tinggal di lalu biar tulisan ini di tengah itu kita blok ke home, paragraf. Ini setting 0, dia akan otomatis di tengah. Lalu coba kita masukkan tanda panah. Gini guys. Lalu kita ganti. Kalau kurang kelihatan, kita bisa ubah ketebalannya. Nah, selanjutnya kita coba masukkan seperti tadi ya, tinggal kita ubah warnanya, lalu masukkan seterusnya. Nah, jika ingin memasukkan teks, itu kita bisa ke menu insert, lalu klik text box. Kita klik yang ini. Nah, tinggal dikasih nama, tinggal diberi ya atau tidak. Ubah tampilannya jadi no fill. Save outline. No outline. Kecilkan. Ini biasanya untuk tanda-tanda yang ada kayak ininya ya guys. Ini dia. Nah, gini biasanya
diberi tulisan jika ada pilihan ya atau tidak, kita bisa masukkan seperti ini. Lalu tinggal di copy seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa di copy. Ini seperti itu ya teman-teman.